Nama saya Yerika dari kelompok 2 ingin melakukan wawancara kepada teman-teman ini. Yang pertama, kamu perkenalkan identitas dari narsum. Nama Teteh Vini Bella Pertiwi dari kelas C2 dan jurusannya non pendidikan. Saya Nitya Deni Mulyadi dari sama kelas C2 juga 2013 jurusan non pendidikan. Terima kasih kan. Pertama saya mengajukan 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Teteh, Kemakom itu apa sih? Singkatannya Ya, jadi Kemakom teh Definisi menurut Teteh? Kemakom teh kan udah jelas dari singkatan juga keluarga mahasiswa komputer. Dan juga dari panjangan singkatannya bahwasanya Kemakom itu beda dari yang lainnya. Maksudnya dari jurusan lainnya. Karena kita pakai keluarga, kalau yang lain pakai himpunan, kita lebih keluargaan banget. bersamanya. Jadi mungkin kalau misalnya di jurusan lain mah kayak ada senioritas sama junior, di sini nggak ada, semuanya keluarga. Menurut Teteh ya sepenting apakah gitu Kemakom itu alasannya Teh? Sepenting gimana? Ya misalkan menurut Teteh gitu rela meninggalkan kegiatan di luar kuliah gitu demi acara Kemakom atau apa gitu, apakah penting atau tidak gitu Kemakom? Penting lah sebenarnya. Kemakom teh kayak punya buat kita teh kayak ada link gitu. Kita teh bisa kenal sama di luar akademik atau di luar jurusan lain, di jurusan kita sendiri gitu. Di luarnya yang lain tuh lewat dari acara yang ada di Kemakom juga kan. Dari itu acara apapun acara dari Kemakom teh penting buat ya kita Membantu pokoknya menambah ilmu pengalaman juga di acara Kemakom. Jarang banget jurusan yang banyak banget acara Kemakom. Kalau misalkan gitu ya Teh, dari salah satu anggota Kemakom gitu ya, tidak mementingkan organisasi ini gitu, tidak mementingkan keluarga kita sendiri gitu, apa yang harus dilakukan menurut pandangan Teteh? Tidak mementingkan sih prioritas seseorangnya gimana orangnya juga. Kalau emang dia anggapnya Kemakom teh sesuatu yang penting, pasti dia juga ya pada kegiatan juga pasti ikut. Kalau misalkan yang dia peduli sama Kemakom misalnya ya udah kalau ada acara tentang jurusan kita juga udah beda akan ikut. Kalau tanggapan katanya sih ya gimana balik ke gitu juga sih. Apa misalnya nggak mau gitu ya? Si balik mana? Ya emang mikirin banyak, tapi prioritasnya dulu yang mana kalian memilih penting yang mana sudah ada acara keluarga kayak gitu kan? Pasti keluarga milih yang mana nih sebenarnya mau yang dipilih? Ya itu mah terserah orang itunya sendiri. Ya pokoknya prinsip diri kita sendiri kan mau apa? Pertanyaan terakhir, kalau harapan kita gitu ya untuk Kemakom ini untuk depannya gimana? Sebenarnya sih untuk Kemakomnya makin kuat aja keluarganya. Jadi kalau misalnya ada acara khususnya walaupun itu yang ada yang BEM, mau kan kita kan keluarga di sini mau yang non BEM itu kan sebenarnya kan perbedaan juga ya mau non BEM atau BEM, karena setiap ada acara kita boleh ikut kan. Nah emang pengennya partisipasi yang si warga Kemakom teh mengulangi lagi gitu buat ada acara BEM, acara yang berbau-bau Kemakom. Kalau dari Teteh, semoga di Kemakom ini semakin banyak ilmunya banget sih, banyak. Kita juga semakin bangga banget sama Kemakom. Saya mengangkat Tegaraman itu satu kan Teteh ikut Kemakom kan karena Teteh berpikir bahwa Kemakom itu positif mengikuti dengan apa yang Teteh
kayak juga seandainya nanti akan ada siap pendapat yang berbeda dan nanti seandainya akan ada teteh punya pendapat yang berbeda dengan jalan kira-kira apa maksudnya kalau misalkan pendapat kita punya pendapat yang bertentangan sama perbedaan pendapat gitu. itu kan sebenarnya bahkan juga emang kita berpendapatnya boleh kan menyalurkan aspirasi kita tuh boleh kan ya itu sebenarnya ya ditambah dulu lah kan ada tuh sambungan aspirasi juga gitu kan nanti mungkin ada departemen edukasi dan sosial dan politik tuh yang apa yang ngerundingin atau enggak ada kegiatan apa ya musyawarah gitu gawe kalau yang bertentangan itu mah kita juga nggak mungkin maksa aku buat apa yang kita mau kata kalau aku mah diadain suatu kegiatan sama maksudnya di demokrasiin lah kan maksudnya sekarang pilih tuh jadi sama-sama di demokrasiin kalau misalnya kayak gini Abi kemarin sore itu sama Ya, terima kasih. Ben Waalaikumsalam. Saya Regi Sumiano Pratama. Dan saya Muhammad Firman Wijayanto. Di sini kami akan mewawancarai staf anggota dari DPM yaitu Kang Purwono. Ini kan kita kan ada tugas sendiri. Nah, tugas yang mengenai semua. Soalnya lah kayak dulu aja. Iya. Kan kalau misalnya batasan itu jadi kemakom itu apa? Ini menurut saya ya. Iya. Jadi Kemakom itu kalau menurut saya itu adalah suatu wadah, suatu kumpul buat mahasiswa komputer. Nah, yang setahu akan Kemakom ini berdiri tahun 2006. Kalau nggak salah 2006. Nah, kalau teman-teman ngerti, panjangan dari Kemakom itu kan keluarga mahasiswa komputer. Kalau teman-teman perhatikan, kita sedikit berbeda dengan jurusan lain. Kenapa? Jurusan lain lebih banyak menggunakan himpunan di depannya. Nah, kenapa kita di sini menggunakan filosofi keluarga di depannya? Karena harapannya ketika kita dalam satu kesatuan mahasiswa komputer itu tidak ada yang namanya senioritas, istilahnya seperti itu. Tidak adanya gap antara angkatan satu sama angkatan lain. Gitu. Jadi kita harapannya kita itu satu seperti keluarga, gitu. Itu menurut aku. Terus kalau misalnya kan Akang juga kan Kemakom itu sendiri ya. Menurut Akang Kemakom itu sendiri seberapa penting? Seberapa penting? Kalau menurut aku sendiri Kemakom itu penting. Kenapa? Mungkin ketika Akang lulus SMK ya kan ya, Akang dipilihkan ada dua pilihan. Pertama, lulus SMK itu mau kuliah atau mau kerja. Nah, Akang udah usaha untuk kerja, melamar ke perusahaan-perusahaan dan mungkin ya rezekinya belum di sana. Ketika Akang mencoba untuk kuliah, alhamdulillah karena notabene komputer juga pilihan nomor satu Akang juga diterima, ya disyukuri lah, alhamdulillah. Jadi sejak itu sangat penting ketika kita masuk di jurusan Ikom ini buat Akang ya. Nah, terlebih lagi ketika Akang sudah masuk ke yang namanya keorganisasian, yaitu BEM Kemakom. Nah, di sana itu akan lebih mendapat lagi banyak pengalaman yang tersirat yang tidak dapatkan di mata kuliah gitu. Lebih lagi kita akan ikut di DPM seperti itu. Jadi menurut Akang itu penting lah buat kehidupan. Nah, untuk misalnya Kemakom sendiri sekarang gimana sih? Sekarang buat Kemakom ya, kalau menurut Akang sekarang ini alhamdulillah sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Misalnya kalau teman-teman tahu kan kita ini didirikan tahun 2005, sekarang tahun 2014, istilahnya 10 tahun lah, dan dibilang masih muda, istilahnya masih muda lah kalau ukuran usia. Nah, tapi dengan ukuran usia masih dini, kita sudah menimbulkan, selama menghasilkan banyak prestasi
baik itu di bidang akademik maupun di bidang organisasi gitu. Jadi yang akan lihat di Kemakom ini kita sudah mengalami peningkatan ya, walaupun belum terlihat jelas kayak gitu, mungkin kita perlahan-lahan untuk meningkatkan itu, apalagi di akreditasinya gitu. Terus menurut akang gitu, ada seorang anggota Kemakom juga, namun tapi apa sih perwujudan dirinya tuh bukan seperti orang Kemakom sendiri. Kayak gitu harus gimana? Kok gitu ya? Kalau menurut aku sih mungkin itu lihatnya, mungkin yang pertama yang mungkin dia pertamanya Ilkom ini pilihan keberapa kayak gitu, bukan di pilihan ke-1. Apa mungkin ketika dia mau kuliah yang satunya kan bukan Ilkom bukannya, tapi ketika dia terima dianya bukan jurusan Ilkom. Nah jadi mungkin dianya masih istilahnya belum menerima kayak gitu, belum menerima keadaannya ketika dia miliknya itu dapatnya ini kayak gitu. Nah kalau dari akal sih pandangannya kita boleh milih, tapi kita juga jangan sampai istilahnya lupa akan takdir yang telah ditetapkan ke kita gitu. Jadi apapun yang telah kita dapatkan itu seharusnya disyukuri. Kenapa? Ketika kita mensyukuri itu yakinlah bahwa kebaikan-kebaikan lainnya pasti datang, dan jangan menganggap bahwa yang enggak kita pilih itu buruk kayak gitu. Jadi anggap semua itu baik. Menurut akang gitu sih. Kalau misalnya pertanyaan terakhir dari saya, jadi untuk kedepannya Kemakom itu diharapkan seperti apa? Kalau menurut aku kedepannya itu harapannya kita jurusan ilmu komputer ini bisa dipandang lagi lebih baik itu di UPI maupun di tingkat nasional. Kemudian prestasi kita baik itu di bidang akademik, baik itu di kejuaraan mastik atau apapun segala macam, kita bisa ditingkatkan lagi. Kemudian di bidang organisasi kita kayak gitu. Jadi walaupun kita ranahnya jurusan, tapi kita bisa istilahnya dikenal baik itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi kita bisa menampilkan diri kita bahwa kita ini ada dan kita bisa gitu. Ya kalau dari saya mah apa gitu, bukan apa ya, jadi perkataan apa sih untuk Kemakom? Satu kata buat Kemakom gitu. Satu kata buat Kemakom dari saya sempurna. Ya kita sudahi saja wawancara kali ini dengan cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak udah kerja di mendosen di sini, mengajar di sini udah berapa lama Pak? Sejak Ilkom tahun 2005. Sebelumnya Bapak di mana? Di fisika berapa tahun Pak? dari tahun 92. 92? Itu Bapak udah jejak pendidikannya masih Tahun 92 sampai 99 itu S1. 99 lulus S2. Lalu 2005 lulus S3. Bapak, terus anggapan Bapak kepada Ilkom sendiri gimana Pak? Kan Bapak udah tahu merintisnya gitu, sejarah perintisannya gitu atau gimana? Ya, saya kira Ilkom lahir ya bertepatan dengan era IT sendiri. Oh, era IT. Jadi memang sudah pas lah kelahiran Ilkom tahun 2005. Oke. Terus Bapak harapan buat anak 2014 sendiri, pesan dari Bapak gitu? Ya, pesan saya sesuai dengan dinamika dan perkembangan IT sendiri, maka mahasiswa akademik harus lebih kreatif dan lebih inovatif. Kreatif dan inovatif ya Pak. Terus Pak, apa lagi ya? What else? Arti Kemakom. Arti Kemakom sendiri kan Bapak udah tahu kan di sini tuh ada BEM, jadi namanya Keluarga Mahasiswa Ilmu Komputer gitu. Ya harapan Bapak buat Kemakom sendiri, artinya apa? Ya, saya kira Kemakom adalah sebuah media bagi mahasiswa Ilkom untuk berekspresi lebih
bukan lebih bebas tapi lebih atraktif lagi lah, gitu. Terstruktur gitu ya Pak, Ya. yang aktif tapi terstruktur Ya, gitu. kegiatan Kemakom harus memang mensupport kegiatan akademik. Ya, jadi beberapa kegiatan pembelajaran yang tidak dilakukan di kelas harusnya difasilitasi oleh Kemakom. Terus, apa lagi? Apa kesannya buat anak 2014 aja deh Pak. Ya, kira-kira 2004 ya sesuai dengan perkembangan manusia sendiri semakin kesini semakin cerdas. Semakin cerdas. Ya, Amin. maka 2004 juga menjadi mahasiswa yang lebih cerdas. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Saya Regi Ismail Pratama dari kelas B 2014. Saya di sini dengan Bapak siapa? Budianto. Sebagai apa di sini? Saya staff di sini ya. Ya, ini kami itu punya tugas apa ya? Video kita ingin mewawancari Bapak. Nah, pertanyaannya ini gini Pak. Pertama, menurut Bapak itu Kemakom itu apa gitu? Kemakom yang saya tahu itu kan organisasi mahasiswanya. Ya. Panjangan itu keluarga mahasiswa ilmu komputer itu kan. Ya. Maaf kalau salah ya. Saya sih masih ya belum lama di sini. Menurut saya keluarga ya. Keluarga itu intinya ya. Keluarga mahasiswa ilmu komputer. Diibaratkan sebuah keluarga aja gitu lah. Jadi kita itu harus apa dalam organisasi tersebut harus saling membantu gitu kan. Harus apa ya dari sekian banyak perbedaan harus menjadi satu kesatuan yang dapat meningkatkan prestasi keluarga Kemakom tersebut. Yang mungkin segitu aja. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, kata Bapak itu Kemakom itu penting nggak? Gitu. Kenapa? Ya penting, soalnya Pak ya sebagai sarana dan sarana untuk apa ya mengembangkan bakat-bakat mahasiswa yang ada di ya khususnya di lingkungan komputer ya, meninggalkan bakat tersebut yang dibutuhkan pada ya berupa organisasi mahasiswa. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kalau misalnya ada gitu salah satu elemen di ilmu komputer ini dalam mementingkan Kemakom tersebut gimana gitu Pak? Pasti dimanain? Dijaga kesatuannya dan dikembangkan, terus munculkanlah bakat-bakat yang ada dari anggota Kemakom. Ya contohnya bakat misalkan ada yang dia jago misalkan pemrograman ya, kita harus dukung supaya dia bisa mengimplementasikan bakatnya tersebut. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, jadi harapan Bapak itu untuk Kemakom itu di masa mendatang itu gimana Pak? Harapannya dari Kemakom itu? Harapannya apa ya? Harapannya ya berkaitan dengan tadi lah. Ya bisa mengembangkan gitu lah. Ya itunya harapannya. Harapan ke depannya ya bisa meningkatkan lah apa yang sudah terjadi. Misalkan dalam kurun waktu sekarang misalkan udah ada yang berprestasi, terus di tahun kedepannya ditingkatkan lagi makin banyak. Pokoknya peningkatan pengembangan aja lah. Ya mungkin sekian segitu aja gitu Pak pertanyaan wawancaranya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke. Ya Pak, gini Pak, kalau misalnya ada
anggota misalnya ya elemen Kemakom, elemen yang ada di ilmu komputer sendiri, tapi misalnya misalnya orang tersebut tidak mementingkan Kemakom gitu. Apa yang harus dilakukan gitu kalau misalnya ya, pendekatan. Jadi satu, pendekatan, dua, mungkin mereka itu ada masalah-masalah lain. Jadi jangan terlalu diasingkan, jangan terlalu justru kita menyalahkan mereka, tapi penyebabnya dia tidak mau ikut di kegiatan Kemakom. Nah itu harus tahu itu apa yang jadi penyebabnya. Nah nanti kalau udah menyadari pentingnya Kemakom, pasti ikut juga. Kalau misalnya harapan Bapak gitu, ntar Kemakom di masa mendatang itu gimana? Ya dalam kegiatan-kegiatan itu harus lebih semarak, lebih koordinasi, lebih kerjasama. Jadi semaraknya itu kan yaitu ada koordinasi dari semua pihak ya, baik kita lingkup kita Kemakom termasuk dosen-dosen Ilkom atau pejabat-pejabat MIPA, pejabat UPI atau pejabat luar UPI kayak Pemda, kayak provinsi. Nah itu harus ada komunikasi, harus ada kerjasama. Jadi kalau kegiatannya ingin semarak, ya pasanglah iklan, pasanglah brosur, terus pengajuan ke pimpinan yang tadi saya sebutkan, kayak nanti dinamik itu ingin semarak, ingin ramai, ya semua harus bisa diundang, harus kita bisa mengundang, termasuk lomba-lombanya. Jadi dari SMA, SMP kita harus bisa menarik mereka untuk ikut, ya termasuk dari sponsor iklan-iklannya itu, supaya ya itu lebih ramai, lebih semarak. Jadi memang harus kerjasama lebih ditingkatkan. Oke Pak, udah aja. Ya paling segitu Pak. Ya, makasih ya Pak. Ya, siap. Gayanya sama. Iya. Jadi yang mana nih? Balik ayo. Balik bayar dulu. Masih ada yang bayarin. Ini aja. Oh ya ini ngomong. Sekarang kita udah di Kemakom kita. Cita-cita kalian apa sih? Lo. Berarti itu waktu zaman SD. Apa ya? Kalau akhir-akhir ini ya ini jadi harapan sih jadi dosen yang ya di dosen yang dicapai gitu ya, dalam ilmu komputer gitu. Karena ya jadi guru. Dosen, guys. Asal jangan kayak ini aja, jangan kayak dosen. Sudahlah, jangan disebut. Jangan kayak dosen. Sensor. Jangan. Kalau kamu, Rob, hampir sama kayak di paling pengen jadi dosen ceritanya pengen jadi pengajar sebenarnya. Berarti tadinya pengen jadi pelatih. Ya. Banyak sama-sama lah gitu kalau ilmu dosen lah. Dosen. Ya, itu mulia sekali. Paling mulia dosen. Kalau kamu kan gimana? Waduh, dikira mau yang terakhir pertanyaannya. Mau terakhir udah. Jadi programmers enggak. Oh, udah jadi programmers juga jadi. Ya sebenarnya kalau misalnya kita ini sih jadi teknisi komputer sih, banyak teknisi jaringan lah. Cuman nggak salah jurusan, jadi gimana ya? Ya ditakdirinnya dikasih jalannya ke sini, ya coba aja lah jalanin dulu. Ya belum tentu yang kita diinginkan, cita-cita kayak gitu pun belum tentu baik gitu. Betul. Jadi lebih baik. Jadi semua intinya ya itulah. Kalau kamu Ban, terakhir Ban. Kalau saya sih sebenarnya apa ya? Kalau jadi guru, jadi dosen itu memang cita-cita yang lama gitu. Cuman pas udah di sini gitu saya terbesit satu cita-cita yaitu menjadi seorang pengusaha gitu. Kenapa alasannya jadi pengusaha? Karena memang Indonesia itu sangat
membutuhkan sekali gitu seorang pengusaha, karena tanpa pengusaha tenaga kerja itu tidak ada apa-apanya gitu. Jadi artinya kalau seorang karyawan itu hanya mampu mempekerjakan dirinya sendiri, tapi kalau seorang pengusaha itu mampu mempekerjakan banyak orang gitu. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi seorang yang mengabdi kepada negara gitu. Artinya jadi pengusaha oke gitu. Jadi orang yang mengabdi kepada negara, baik itu guru ataupun seorang pemimpin entah apa, itu saya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang penting saya berusaha gitu. Dan saya pun minta doanya kepada teman-teman semoga apa yang saya cita-citakan tercapai. Amin. Sekarang kalau Ijaz sendiri gimana? Jadi sebenarnya kalau saya sendiri cita-cita terlalu banyak. Jadi intinya ya jalanin aja, yang penting punya keluarga. Udah, terus si keluarganya tuh mapan. Udah, gitu aja. Nggak sabar punya. Saya mau dibilang cita-cita, guru hayu, dosen hayu, pengusaha hayu, anak pun hayu. Inilah kita tuh minimal jalan sampai gitu. Sehingga inilah semoga kita semua sedih-sedihnya tercapai. Terus kita ketemu lagi itu udah ketemunya bukan di jalan raya tapi di tempat-tempat tertentu kita kerja. Tempat mewah ya. Kalau di jalan raya kan gak enak juga. Kayak kalau mau menjadi polisi. Selain itu jangan. Oke. Ya itu aja deh. Gitu. Ya kamera, dadah. Nyadar kamera. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd